wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Babu ma yaqulu idza sami'ar ra'da. Ini bab menerangkan sesuatu yang seorang itu baca apabila seseorang itu mendengar ada suara petir, suara halilintar. Rawaina fi kitab Tirmizi bi isnadin dhaifin. Kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Tirmizi dengan isnad dhaif. An Ibnu Umar radhiyallahu an, yang datangnya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah SAW kana idza sami'a sautar ra'di was-sawa'iqi qala, adalah Rasulullah apabila mendengar ada suara petir atau ada suara-suara halilintar, qala, maka Rasulullah mengucapkan doa, Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi azabika wa afina qabla zalika. Ini doa yang dibaca sama Nabi kalau mendengar suara petir atau mendengar suara halilintar atau suara guruh. Allahumma ya Allah, la taqtulna, jangan kau bunuh kami, bi ghadabika, dengan sebab murka engkau ya Allah. Wala tuhlikna, jangan kau binasakan kami, bi azabika, dengan azab engkau ya Allah. Wa afina, dan lindungilah kami, qabla zalika, sebelum itu semuanya. Jangan sampai terjadi kita terbunuh karena murka Allah. Jangan kita hancur binasa karena disebabkan azab dari Allah. Tapi lindungin kami semuanya sebelum terjadi itu semuanya. Nah, itu diantara isi doanya. Jadi kalau ada suara petir halilintar, Nabi baca doanya begitu, Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi azabika wa afina qabla dzalik. Wa rawaina bil isnadis sahihi fil Muwatta, dan kami telah meriwayatkan dengan isnad yang sahih dalam kitab Muwatta-nya Imam Malik, an Abdullah bin Zubair radhiyallahu an, yang datangnya nih hadis riwayatnya dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu an, annahu kana iza sami'a ra'da, adalah Rasulullah SAW itu apabila mendengar suara petir, tarokal hadisa, dia tidak mau ngobrol. Jadi yang tadinya ngobrol ditinggalin ngobrolnya, yang tadi lagi bicara ditinggalkan bicaranya. Pas didengar ada suara petir, langsung dia doa. Waqala, dia membaca, Rasulullah baca, subhanallazi yusabbihur ra'du bihamdih wal malaikatu min khifatihi. Nah, kalau ini sahih nih hadisnya dalam kitab Muwatta. Kalau tadi didoaibkan oleh Imam Tirmizi, tapi kalau ini doanya subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdih wal malaikatu min khifatihi. Jadi ini doa yang lebih masyhur dalam kitab Muwatta-nya Imam Malik. Subhanalladzi yusabbihur ra'du, maha suci zat yang bertasbih itu kilat, bihamdihi, itu petir, bihamdihi, dengan pujiannya, wal malaikatu, begitu juga para malaikat bertasbih, min khifati, karena takutnya. Jadi ketika petir berbunyi, petir pun memuji kepada Allah, malaikat pun bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita yang mendengar pun bertasbih mensucikan Allah dengan ucapan subhanallazi yusabbihur ra'du bihamdih wal malaikatu min khifatihi. Warawal Imam Syafi'i rahimahullahu fil ummi, dan telah meriwayatkan Imam Syafi'i rahimahullah di dalam kitabnya Al-Um bi isnadihi sahih, dengan isnadnya yang sahih, an Taus al-Imam at-Tabi'i, dari Imam Taus Imam Tabi'i al-Jalil rahimahullah, annahu kana, bahwasanya beliau adalah yaqulu, berkata, iza sami'ar ra'da, apabila mendengar suara petir, subhana man sabbahtalah. Jadi subhana man sabbahtalah, jadi maha suci zat yang memang engkau selalu disucikan karenanya. Jadi setiap saat kita selalu mensucikan Allah, bertasbih kepada Allah, termasuk pada saat kita mendengar suara petir.
Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, ka'annahu yazhabu, seakan-akan dia pergi ila qauli ta'ala, sampai ke firman-Nya Allah Ta'ala, wa yusabbihur ra'du bihamdih. Nah, ini terdapat dalam surah Ar-Ra'd ayat 13. Wa yusabbihur ra'du bihamdih. Jadi petir pun bertasbih dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zakaru, dan mereka para ulama menyebutkan an Ibnu Abbasin, yang datangnya riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kunna ma'a Umar radhiyallahu anhu, dulu kami pernah bersama-sama dengan sahabat Umar ya radhiyallahu an, fi safarin, dalam satu safar, dalam satu perjalanan. Ya, jadi kata Abdullah bin Abbas, pada saat ya kami lagi melakukan perjalanan, saat itu kami bersama-sama termasuk dengan sahabat Umar bin Khattab. Fa asabana ra'dun wa barqun wa baradun, tiba-tiba menimpa kepada kami ada kilat, ya ada petir, kemudian cuacanya dingin. Nah, begitu. Jadi pada saat dia lagi bepergian di satu tempat, ya sahabat Abdullah bin Abbas cerita kumpul dengan sahabat-sahabat, di antaranya juga bersama dengan sahabat Umar bin Khattab. Lalu saat itu di tengah perjalanan menimpa kami ada kilat, ada petir, dan cuaca pun terasa dingin. Faqala lana Ka'bun, maka berkata di hadapan kami siapa? Ka'ab. Ya, jadi Ka'ab ya berkata, man qala hina yasmur ra'da, siapa yang mengucapkan doa ketika dia mendengar ada suara petir, subhana man yusabbihur ra'du bihamdi wal malaikatu min khifatihi, salasan, 3 kali dibaca. Ya, kata sahabat Ka'ab tuh, ya karena beliau dengar langsung dari Nabi ini doa, ya Nabi baca, sehingga Ka'ab langsung berkata di hadapan sahabat Abdullah bin Abbas, di hadapan sahabat Umar bin Khattab, dan juga di sahabat yang lain, ya dengan ucapan, siapa yang mendengar suara petir lalu dibaca doa subhana man yusabbihur ra'du bihamdi wal malaikatu min khifatihi, berapa kali? Salasan, sebanyak 3 kali. Ubiya min zalika ra', maka dia akan dijaga, dipelihara dari petir tersebut. Fakulna, maka kami mengucapkan tuh rame-rame, fa'upina, alhamdulillah kami pun terjaga dan terpelihara dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, tu'ufina, kami dijaga, dipelihara. Ya, dengan sebab kami baca subhana man yusabbihur ra'du bihamdi wal malaikatu min khifatihi. Babu mayakulu iza nazalal mataru, ini bab menerangkan tentang sesuatu yang seseorang itu baca apabila turun hujan. Ketika nuzulul matar, ketika turun hujan ada doanya. Apa doa yang dibaca? Nah, nanti dijelaskan. Rawaina fi sahihil Bukhari, kami meriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari, an Aisyah radhiyallahu anha. Ini hadis riwayatnya dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana izar al-matara, adalah Nabi apabila melihat udah turun hujan, qala, maka Nabi membaca doa, Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah turunkan hujan dengan hujan yang deras, lebat, tapi bermanfaat. Ya, jadi hujan lebat manfaat, tidak menimbulkan musibah, bala dan bahaya. Itu namanya Allahumma shayyiban nafi'a. Ya, jadi kita disunahkan begitu. Kalau turun hujan baca dah Allahumma shayyiban nafi'a. Ini kemarin dijelaskan, shayyiban ini jadi maf'ul dari fi'il dan fa'il yang dibuang. Asalnya Allahumma inni. Ya, begitu. Ya, as'aluka, saya minta kepada engkau ya Allah, hujan airnya yang merata gitu. Terus tapi nafi'an, manfaat yang tidak menimbulkan mudorot. Sebab ada ya, karena hujannya terlalu banyak akhirnya mudorot. Tapi ini hujannya lebat tapi manfaat. Ya, ini namanya Allahumma sayyiban nafi'an. Warawainahu fi Sunan Ibnu Majah, dan kami telah meriwayatkannya di dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Wa qala fihi, dan Rasulullah SAW bersabda, ya yang terdapat
ya di dalam kitab Sunan Ibnu Majah, Allahumma sayyiban nafi'a marrataini aw salasan. Jadi Nabi bacanya itu doa Allahumma sayyiban nafi'an sebanyak 2 kali atau juga sebanyak 3 kali. Jadi au di sini ya lisyak. Ya, jadi perawi ragu apa Nabi saat itu baca 2 kali atau baca 3 kali. Boleh aja, makanya mau baca 2 kali boleh, mau baca 3 kali juga dibolehkan. Karena memang di dalam kitab Sunan Ibnu Majah begitu keterangannya, marratain aw salasan. Wa rawash Syafi'i rahimahullahu fil ummi, dan telah meriwayatkan Imam Syafi'i rahimahullah di dalam kitabnya Al-Um bi isnadihi, dengan isnadnya hadisan mursalan. Ya, ini hadisnya hadis mursal. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau siapa Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, utlubus tijabatad doa, cari diijabahnya doa. Ya, jadi ada waktu-waktu kalau kita berdoa mustajab. Artinya mustajab diperkenankan. Ya, jadi diterima. Itu namanya istijabah. Di dalam hadis ini Nabi bilang tuh cari doa yang kalau kita berdoa diijabah, diterima. Lalu Nabi jelaskan, 1 indal tiqail juyush, ketika bertemunya 2 pasukan perang. Nah, ini agak susah nih. Ya, indal tiqail juyush. Jadi ketika terjadi ya bertemunya 2 pasukan perang. Misalnya dulu ada terjadi peperangan di zaman Rasulullah, banyak peperangan ya di awal-awal Islam, karena memang orang-orang kafir sejak Nabi di Mekah selalu ya itu ya mengganggu umat Islam. Nah, setelah di Madinah Nabi udah punya kekuatan sehingga Nabi berani tuh melawan. Saat di Mekah Nabi nggak pernah melawan tuh, bahkan akhirnya Nabi pindah hijrah ke Madinah ya, karena memang sudah tidak memungkinkan lagi Nabi berdakwah di kota Mekah saat itu, sehingga Allah perintahkan sudah ya disuruh hijrah saja. Nah, setelah hijrah tuh Bapak Ibu Saudara, Rasulullah ya udah punya kekuatan, karena memang beda sekali ya, dakwah Rasul di Mekah sama dakwah Rasul di Madinah beda sekali. Kalau di Mekah itu susah benar ya, jarang yang mau menerima dakwah Nabi, bahkan Nabi ya mau dibunuh ya. Jadi tingkat terakhirnya Nabi mau dibunuh. Tapi di Madinah itu Masya Allah, Nabi belum datang aja udah ditunggu-tunggu kapan Nabi datang ke Madinah. Sehingga ada qasidah yang sangat indah yang selalu kadang-kadang kita baca, Tola'al badru alaina ya min saniyatil wada'i, dan seterusnya. Ya, Tola'al badru alaina itu Masya Allah ya. Jadi Nabi disambut ya, Nabi disambut dengan penuh ya kegembiraan. Sampai di Madinah Masya Allah semua penduduk Madinah menyambut Nabi, bahkan menyuruh tinggal di rumah Nabi. Nah, sehingga perkembangan dakwah di Madinah begitu cepat ya, sehingga udah punya kekuatan, baru dah Nabi mau ya melawan ketika orang-orang kafir mengganggunya. Makanya ada peperangan-peperangan di zaman Nabi, ada perang Badar. Ya, itu Badar itu tuh perang yang pertama tuh. Ya, nanti diikut lagi dengan perang-perang yang lainnya, termasuk perang Uhud, perang Khandaq. Nah, itu semuanya diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kata Nabi, ketika bertemunya 2 pasukan perang, yaitu pasukan umat Islam dengan pasukan orang-orang kafir, nah saat itu kita berdoa, maka doa kita dikabul, diijabah. Itu yang pertama. Ya, sulit dah kita dapatkan sekarang. Nah, sekarang yang kedua, wa iqamatis sholati, dan ketika dilaksanakan sholat. Tuh, iqamatis sholat, ketika didirikan sholat itu ada waktu yang mustajab. Para ulama ada yang bilang bainal azanain, itu antara azan 2, maksudnya antara azan dengan qomat. Jadi antara azan dan qomat itu ada satu waktu yang singkat, namun itu sangat baik. Kalau kita berdoa mustajab, itu namanya iqamatis sholah. Ya, ada yang lagi bilang ba'das sholah, setelah sholat kita berdoa, itu termasuk doa yang mustajab. Karena ada hadisnya juga tuh. Ya, jadi kalau kita berdoa ba'da sholawatil maktubah, setelah sholat fardu,
maka doa kita dikabul, diijabah. Ya, ini yang dimaksud wa iqamatis shalah. Nah, yang ketiga, ini yang dimaksud di sini wa nuzulil ghaisi. Ini mahalus syahidnya di sini nih. Ya, kata Nabi ketika turun hujan. Tuh pada saat turun hujan, Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita berdoa itu termasuk waktu yang mustajab. Makanya pada saat turun hujan disitulah kita berdoa. Kadang-kadang orang jarang tuh berdoa, lupa dia. Jadi saat hujan turun disitulah dia berdoa. Ya, nuzulil ghais namanya. Ai nuzulil mator. Ya, jadi pada saat turun hujan itu doa mustajab. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, wa qad hafiztu, sungguh aku jaga benar, an ghairin wahidin, ya tidak satu, yaitu tolabal ijabah inda nuzil ghais wa iqamatis shalah, yaitu pertama doa diijabah ketika turun hujan dan ketika dilaksanakan sholat. Dua dijaga benar, yang satu nggak bisa. Ya, kata Imam Syafi'i, ketika bertemunya dua pasukan perang, nah itu agak susah. Ya, tapi yang dua ini dijaga benar, ya, sama Imam Syafi'i. Sehingga Imam Syafi'i selalu berdoa di tempat, ya, dua tempat tadi. Ya, kecuali satu tuh yang sulit, yaitu ketika bertemunya dua pasukan perang. Babu ma yaquluhu ba'da nuzulil matori, ini bab menerangkan sesuatu yang dibacanya setelah turun hujan. Kalau udah turun hujan bagaimana? Nah, ini ada doa juga. Rawaina fi sahihail Bukhari wa Muslim, kami telah meriwayatkannya di dalam dua kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, semoga Allah berikan keridhaan buatnya. Qala, beliau Zaid bin Khalid Al-Juhani berkata, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatas subhi bil Hudaybiyah fi asri, boleh bacanya hamzanya pakai fathah, boleh pakai kasroh. Fi isri sama kanat minal laili. Shalla bina, salat bersama dengan kami siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya kami ya bersama-sama dengan Nabi sholat. Sholatnya sholat apa? Sholat as-subhi, yaitu sholat subuh. Sholat subuh berjamaah di Hudaybiyah. Ya, dan saat itu hujan. Ya, jadi di malamnya itu hujan. Malam hujan sampai subuh. Lalu kami sholat bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamman soroba, maka tatkala udah selesai, ya sholat subuhnya udah selesai, akbala ala nasi, lalu Nabi menghadap kepada manusia. Ya, setelah selesai sholat subuh, Nabi menyampaikan tausiah di ya hadapan manusia itu yang pada sholat jamaah subuh. Faqala, lalu Nabi bilang begini, hal tadruna maza qala rabbukum, apakah kamu tahu apa yang Allah Tuhan kamu katakan? Qalu, lalu mereka para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lamu, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, lalu Nabi bersabda, qala ya asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Jadi berpagi-pagi dari hamba-hambaku, itu Allah yang bilang. Jadi qala, Nabi bersabda, qala berfirman Allah Subhanahu wa taala, asbaha min ibadi, di pagi hari dari hamba-hambaku itu ada dua, mu'minun bi wa kafirun. Ada orang yang beriman kepada saya, ada orang kufur kepada saya. Itu Nabi ngatakannya habis sholat subuh. Yang di pagi itu hujan. Ya, jadi menjelang subuh hujan, terus sampai subuh sholat subuh ya hujan tuh. Nah, setelah hujan ya selesai sholat subuh, Nabi bilang, ya Allah berfirman, firmannya begini di pagi-pagi. Ya, di pagi hari ini ada dari hamba-hambaku satu kelompok mukmin, satu kelompok lagi kufur. Kepada siapa? Kepada saya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'amma man qala, kata Nabi ini dijelaskan, adapun orang-orang yang mengucapkan mutirna bifadlillahi wa rahmatihi, ya kami nih hari ini diujanin, yaitu dengan sebab anugerah dan rahmat Allah. Fadzalika mu'minun bi, nah itu orang yang beriman kepada saya. Tuh, jadi kalau pagi-pagi hujan tuh Pak, kita bilang, Masya Allah, ini anugerah dari Allah, ini rahmat dari Allah. Itu orang yang beriman kepada Allah tuh. Tapi ada satu lagi,
yang bilang begini, ya. Jadi kami saat ini diturunin hujan, ini dengan anugerah Allah, rahmat Allah. Nah, orang yang bilang begitu, dia beriman kepada saya, kata Allah. Kafirun bil kaukabi, kemudian dikubur kepada bintang-bintang. Gitu. Jadi dia bukan bilang, oh nih tanda-tandanya nih bintang-bintang intar turun hujan. Enggak begitu. Ya, kalau kita bilang kaukab yang menyebabkan hujan, kupur kita. Ini hadis nih, Pak. Ya sahih. Ya, begitu. Jadi hati-hati. Ya, jadi kalau kita menganggap bahwa oh sebab bintang-bintang, ya dengan sebab cuaca, ya ini yang menurunkan hujan. Nah, itu kata Allah tuh dia udah kupur. Makanya kita bilang hujan ini karena anugerah dan rahmat Allah. Begitu. Nah, orang yang begitu tuh pagi-pagi dia berarti beriman kepada saya. Kupur nggak percaya sama bintang-bintang. Ya, apalagi paranormal. Jangan. Ya, pawang hujan, ya. Jangan percaya dengan paranormal. Ya, begitu. Wah, perakiraan begini. Ya, jangan. Ya, itu. Sekedar ilmu manusia itu silahkan, tapi kita tetap percaya intinya yang menurunkan hujan itu adalah Allah. Ini akidah ya, ini akidah. Ya, jadi bilang mutirna bi fadlillahi wa rahmatih fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukabi. Wa amman qala, adapun orang yang berkata pagi hari habis hujan, habis sholat subuh tuh dia ngomong begini, mutirna binau'i kaza wa kaza, kami ini diturunin hujan dengan sebab ada ya apa bintang-bintang ini, tanda-tanda ini. Tuh nau itu bagian daripada alam. Ya, nah itu. Jadi ya dengan sebab bintang-bintang, dengan sebab ya ini dan itu, kata Nabi dalam firman Allah kaza wa kaza, begitu. Fadzalika kafirun bi, maka dia kupur kepada saya, mukminun bil kaukabi, dia percaya dengan bintang-bintang. Tuh, jadi yang menyebabkan hujan tuh bintang ini. Ya, cuacanya begini menyebabkan hujan karena ada angin dari sini pindah ke sini. Ya, itulah yang menyebabkan hujan ada ke sini. Nah, itu Allah bilang dia udah kafirun bi, mukminun bil kaukab. Ya, jadi kalau itu sih sekedar ilmu aja, tapi kembalikan semuanya ini adalah anugerah Allah dan rahmat Allah. Itu supaya aman kita. Ya, begitu. Coba kalau nggak begitu, kita ya percaya dengan yang lain-lain. Ya, sementara nggak ada yang bisa menurunkan hujan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qultu, Imam Nawawi berkata, ya saya berkomentar, Al-Hudaybiyatu ma'rufatun, Hudaybiyah itu sudah dikenal. Wahya bi'run, yaitu satu sumur, qaribatun min Makkah duna marhalatin, yaitu jaraknya dekat dengan Makkah, kurang ya satu marhalah. Ya, itu begitu. Wa yajuzu fiha tahfiful ya, boleh saja di dalam bacaan Hudaybiyah ditahfifkan ya-nya as-saniyah wa tasdiduha, dan boleh juga ditasdidkannya. Wa tahfifuh wa sahihul mukhtar. Kalau ditahfifkan, diringankan, itu logat yang sahih dan terpilih. Wa huwa qaulu Syafi'i, dan itu perkataan Imam Syafi'i, wa ahlul lughati, dan ahlul lughah, ahli bahasa. Wa tasdidu, sementara tasdid qaulu Ibnu Wahbin, itu perkataannya, pendapatnya Imam Ibnu Wahab. Wa aksarul muhaddisin, dan kebanyakan para ulama-ulama hadis. Wassama huna al-matar, jadi kata-kata fi asari sama itu sama artinya hujan, ya al-matar. Wa isrun boleh bikasril hamzah, wa iskanita, wa yuqalu bi fathihima, boleh juga pakai patah. Ya, boleh wa isrun, boleh wa asar. Jadi hamzanya baca fathah, sa-nya baca fathah. Habis hujan. Ya, logotani itu ada dua bahasa. Ada lugah, ada yang bacanya isrun, ada asar. Qala ulama'u, berkata para ulama, in qala muslimun, jika berkata siapa orang muslim, mutirna binau'i kaza, ya kami diturunkan hujan dengan sebab bintang ini, ya muridan, ya dia maksud anna nau'ah wal mujid, ya bahwasanya bintang itu yang mewujudkan, wal fa'ilu al muhdisul lil matar, dan sebagai pelaku terjadinya hujan.
Kalau semata ada orang muslim ngomong begitu, hujan ini penyebabnya, pelakunya adalah bintang-bintang. Nah, soro kafiron murtaddan bila syakin. Itu ulama bilang begitu. Ya, soro kafiron. Maka orang muslim yang ngomongnya begitu tuh otomatis hukumnya kafir murtad bila syakin, tanpa ada ragu-ragu. Oh, jadi murtadnya tanpa ragu-ragu, kafir murtad bila syakin. Ya, begitu. Makanya dulu waktu saya lagi ngaji sama Mu'alim Syafi'i Azami, beliau juga bilang begini, kita juga bisa kufur gara-gara bodrek. Tuh, orang bisa kufur gara-gara bodrek. Karena udah percaya banget ada bodrek, bagus ada bodrek. Kalau nggak ada bodrek, mati dah gua. Oh, begitu. Jadi dia percaya banget sama bodrek tuh. Ya, bisa begitu. Jadi jangan sampai ya kita begitu. Untung ada bodrek. Kalau nggak ada bodrek, mati dah gua. Itu. Untung ada dokter. Kalau nggak ada dokter saat itu, mati dah gua. Tuh, dilupa sama Allah. Ya. Nah, begitu. Emang apa kemampuannya bodrek dan apa kemampuannya dokter? Dokter, bodrek itu makhluk. Ya, jadi semuanya ya yang melakukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai salah kita bicara. Tapi kalau nanti maksudnya dengan sebab saya minum bodrek, alhamdulillah Allah berikan saya kesehatan. Nah, itu nggak apa-apa, begitu. Tapi kalau dibilang untung ada bodrek, kalau enggak gue mati. Nah, ini bahaya ini. Ya. Hujan ini nih karena bintang ini nih. Ya, begitu. Sorok kafiron murtaddan bila syakin. Kata ulama tuh, ya maka dia otomatis jadi kafir murtad bila syakin tanpa ada ragu. Wa in qalahu muridan. Nah, sekarang kalau dia mengucapkannya begini, yang dimaksud annahu alamatun. Oh, ini tanda-tanda linuzulil mator, akan turun hujan. Ada awan gelap. Oh, ini kayaknya tanda mau hujan nih. Tanda. Begitu. Terus payanzilul mator indah hazil alama, maka turun tuh hujan dengan tanda tadi tuh, karena ada awan hujan gelap kelihatannya tuh. Ini tandanya. Tapi wa nuzuluhu bi fi'lillahi ta'ala, sementara yang menurunkan hujan dengan sebab perbuatan Allah, wa khalqihi, dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ngomong begitu, lam yakfur, kagak kufur. Itu. Misalnya ada awan udah gelap banget, wah kayaknya udah tanda mau hujan nih. Kan kadang-kadang kita begitu ya, tanda-tanda mau hujan nih. Nah, yang menurunkan hujan siapa? Allah, lam yakfur. Tapi kalau dibilang, oh ini nih yang menyebabkan ya turunnya hujan, bintang ini, ya kata paranormal besok akan turun hujan. Nah, begitu dipercaya tuh dengan paranormal. Nah, itu yang kagak boleh. Ya, tapi kalau omongannya tadi ini tanda-tanda mau hujan, tapi yang menurunkan adalah bi fi'lillah wa khalqih. Nah, itu lam yakfur, enggak kufur. Tapi yang beda pendapat lagi nih, wahtalafu, mereka para ulama berbeda pendapat fi karohati, apakah ngomong begitu makruh atau enggak. Nah, itu beda pendapat. Ada yang bilang ngomong begitu aja itu udah makruh. Ada yang bilang kagak makruh. Tapi kalau masalah kufur enggak ada tuh. Ya lam yakfur. Tapi kalau yang tadi yang pertama, ya disebabkan karena planet, karena bintang, karena paranormal yang menentukan ini bakalan hujan, dia lupa dengan Allah, nah, itu yang menyebabkan dia kufur. Tapi kalau seandainya sekedar alamat tanda turun hujan, ya tapi yang menurunkan hujan tetap Allah, itu lam yakfur. Namun ngomong begitu di kalangan para ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang makruh, ada yang bilang enggak. Wal muhtaru annahu makruhun. Nah, yang muhtar, yang terpilih itu adalah makruh. Annahu min alfazil kufari, karena itu termasuk lafaz orang-orang kufur. Wa hadza zahirul hadis, dan inilah zahirnya hadis. Wa nassa 'ala Syafi'i, dan menas atasnya Imam Syafi'i rahimahullah fil ummi wa ghairihi, dalam kitab al-um dan lainnya. Wallahu a'lam, dan Allah yang lebih tahu. Wa yustahabbu ayyashkurallaha subhanahu wa ta'ala ala hazin ni'mati, dan dianjurkan kita sebagai hamba Allah selalu bersyukur
kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Jadi pas banget turun hujan kita harus bersyukur karena hujan turun itu adalah nikmat yang Allah berikan. Ini yang saya maksud nuzulal matori, ketika turun hujan. Jadi turun hujan itu satu nikmat sehingga kita disuruh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Babu mayakulu iza kasural matoru wa khifa minhu dararu. Ini bab menerangkan sesuatu yang dia baca apabila hujannya banyak, khawatir nanti bahaya. Jadi enggak hujan kita minta hujan, pas banget hujan terlalu banyak bahaya juga. Nah begitu. Makanya ketika hujan lebat kayaknya enggak berarti bahaya ini. Nah, ya, jadi kita suruh baca supaya tidak sampai hujan membawa mudarat, bahaya, musibah buat kita. Rawaina fi sahihail Bukhari wa Muslim, kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Anasin radhiyallahu an, yang datangnya riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu an, qala, beliau Anas berkata, dakhala rajulun al masjida yauma jum'atin, seorang laki-laki pernah datang masuk ke dalam masjid pas hari Jumat. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaimun yahtubu, sementara Rasulullah sedang berdiri sedang berkhutbah. Faqala, lalu rajul itu berkata, ini rajul biasanya A'rabi nih yang begini. Ya Nabi lagi khutbah dia tetap aja ngomong aja. Ya seperti itu yang namanya ya A'rabi, kadang-kadang memang akhlaknya ya begitu. Pernah tuh diceritakan di masjid aja dikencing. Ya, jadi A'rabi pernah tuh ya di masjid dikencing. Umar marah banget Umar. Ya. Udah mau ngeluarin pedang aja. Ya. Lalu kata Nabi, udah siram aja dah. Nah, begitu. Karena memang dulu Masjid Nabawi belum ada keramiknya, belum ada granitnya. Ya, belum ada karpetnya. Gitu. Jadi bentuknya udah begitu aja, pasir. Ya, pasir, emang kondisi padang pasir kan begitu. Sehingga kalau ada najis seperti kencing dan sejenisnya tinggal disiram. Disiram kan artinya tuh air langsung masuk ke dalam, yang meresap, bersih udah. Begitu. Nah, kalau seandainya sekarang di masjid ada karpet, ya karpetnya cakep, ya, kencing di karpet. Ya, ini bagaimana dah nih? Kan kita bingung jadinya. Ya Allah, kita mau ngomong begini takut dibilang salah, kita ngomong begitu ntar salah. Nah, makanya tolong kesadaran diri masing-masing. Kalau kita sholat ke masjid, ke musola, karpetnya udah pada bagus-bagus. Tolong anak-anak kalau kira-kira kagak bisa nahan kencing, yang belum paham jangan diajak. Begitu. Sebab kalau pengurus omelin ntar dibilang pengurus galak banget ya, anak-anak kagak boleh sholat. Tuh salah ntar pengurus. Ya, tapi kita sebagai orang tua perhatiin, kalau kita bawa anak, tuh anak tolong jagain, tanggung jawab kita orang tua. Tuh anak pada bercanda, ya orang tuanya diemin aja. Ya ntar orang lain yang ngomelin dia marah. Nah begitu, makanya tuh orang tua boleh bawa anak, tapi perhatiin kalau kira-kira dia masih kencing di celana pakai pempes, aman. Tuh begitu. Coba kalau dia kencing, tanggung jawab nggak orang tuanya? Kadang-kadang diem aja, ya nggak ngomong, nggak apa. Kali minta maaf datang ke pengurus kayak begitu, mohon maaf Ustaz, kemarin anak saya. Nah tuh kira-kira nyuci karpet merebutnya ya berapa orang, berapa duit nih, ya tolong dah kasih, sampaikan salam, kan bisa gitu mestinya. Ya, nah itu namanya ada kesadaran seperti itu. Takutnya kalau pengurus omelin ntar salah, kagak diomelin terjadi kencing, akhirnya bagaimana tuh karpet? Lah karpet nyucinya susah Bapak Ibu Saudara. Nah seperti itu. Nah, dulu di zaman Nabi ya Umar aja marah banget. Ya Umar marah tuh. Padahal gampang tinggal disiramin seember air, kata Nabi, udah ambil ember, isiin air, siramin tuh. Ya.
ke tempat yang dikencingin. Selesai, karena nggak ada karpetnya, bahkan belum ada apanya, belum ada keramiknya. Dulu Masjid Nabawi begitu. Saya baca di beberapa kitab sejarah Masjid Nabawi, awalnya baru ada hondak. Hondak itu parit. Jadi sebagai pembatas, ini masjid, ini bukan masjid, pakai parit, digali tuh. Nah itu awalnya begitu. Tiang-tiangnya baru ya batang-batang korma. Itu awalnya, masya Allah. Nah sehingga adanya parit itu sebagai pembeda, ini masjid, ini bukan masjid. Sehingga kalau orang perempuan yang lagi haid ketika masuk ke sini nggak boleh, karena ini udah ada batasannya masjid, ada paritnya digali gitu. Nah dia harus di sebelah sini. Itu awalnya begitu Bapak Ibu Saudara. Ya awal Masjid Nabawi sejarahnya begitu. Tapi alhamdulillah sekarang masya Allah itu Nabawi udah indah sekali. Apalagi kalau kita lihat payung-payungnya ketika terbuka begitu bareng, wah cakep bener. Nanti ketika nutup lagi, bagus bener tuh di halaman Masjid Nabawi. Ya seperti itu. Ya awalnya dulu ya belum begitu, sehingga A'rabi pernah kencing, ya, tapi tetap Umar marah. Ya Umar marah, emosi Umar, tapi Nabi yang meredam. Kata Nabi nggak usah marah, maklum namanya orang Arab kampung tuh. A'rabi itu artinya Arab Baduy. Ya. Jadi Arab yang tinggal di pegunungan, yang kagak paham. Ya makanya Nabi lagi khutbah dia ngomong aja udah. Nah begitu. Ya Rasulullah gini. Ya dalam hadis kan ada tuh, Nabi lagi khutbah tiba-tiba datang Arabi datang, mata sa'ah ya Rasulullah, mata sa'ah ya Rasulullah. Nah itu seperti itu. Ya itu namanya Arab kampung begitu. Ya Arab yang tinggal di pegunungan. Nah ini pernah terjadi nih. Ya Nabi lagi khutbah Jumat. Ya wa Rasulullah SAW qaimun yahtubu, sementara Rasulullah berdiri yahtubu, dia berkhutbah. Faqala ya Rasulullah halakatil amwal. Dibilang ya Rasulullah harta udah pada hancur rusak. Wan qata'atis subul. Ya jalan udah pada retak-retak. Kenapa? Enggak hujan-hujan. Gitu. Jadi enggak hujan-hujan itu juga menyebabkan malapetaka. Ya hujan ya terlalu banyak menyebabkan malapetaka. Enggak hujan pun menyebabkan malapetaka. Sehingga ada orang Arab ya kampung datang melapor kepada Rasulullah. Rasulullah lagi khutbah Jumat saat itu. Harta udah pada hancur, mungkin ya termasuk binatang udah pada mati, tumbuh-tumbuhan udah pada mati. Itu namanya halakatil amwal. Ya, itu termasuk amwal. Nawan qata'atis subul tuh jalan-jalan udah pada retak. Kalau dulu kan masih belum diaspal Pak, kita sering ngelihat jalan retak. Kalau lagi musim panas, itu jalan udah pada ya retak-retak. Nah seperti sekarang kita udah kagak bisa ngelihat lagi jalan-jalan retak, udah nggak ada, karena rata-rata udah diaspal. Dulu mah tahun-tahun 70 ya kita masih bisa ngelihat jalan becek. Ya kenal becek Pak? Ya jalannya becek. Nah kalau lagi musim panas pada retak-retak itu jalan. Nah ini namanya wan qata'atis subul. Lalu apa kata A'rabi tadi, kata rojul tadi? Fad'ullaha, maka berdoalah ya Rasulullah kepada Allah, ya yugisna, supaya kita bisa ditolong. Tuh begitu. Jadi dia minta supaya Rasul yang berdoa. Karena rojul saat itu ya merasa udah kurang nyaman kelihatannya nih, masya Allah udah nggak hujan-hujan. Tolong dah ya Rasulullah, berdoa kepada Allah, ya yugisna, minta tolong, ya supaya turun hujan maksudnya. Tuh makanya dari kata-kata agisna, yugisna, istighosah, gais, tolabul gais, istighosah itu artinya minta tolong. Ya itu. Jadi ada kata-kata dari gais, akhirnya istighosah. Jadi dikenal tuh di kalangan kita orang-orang NU, ya itu sering mengadakan istighosah. Itu kita harus paham tuh bahasanya. Istighosah itu sinnya li tolab, artinya istighosah tolabul gaus, minta tolong. Atau diartikan kalau lagi musim hujan minta supaya, ya lagi musim kemarau minta tolong supaya turun hujan. Nah, yugisna paropa Rasulullah SAW yadaihi, Rasulullah nggak ngeladenin tuh. Ya artinya
Rasulullah kagak menjawab karena Rasulullah lagi berkhutbah, tapi langsung dikerjakan. Rasul langsung mengangkat dua tangannya. Begitu, karena disuruh berdoa dalam khutbah tadi. Nah, dalam khutbah udah selesai, di akhir Rasulullah berdoa tuh, parafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadai. Lalu Rasulullah SAW mengangkat dua tangannya. Summa qala, kemudian Rasulullah berkata, nih berdoa nih Rasulullah, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, ya Allah tolonglah kami, ya Allah tolonglah kami. Maksudnya tolong di situ minta bantuan supaya turun hujan. Qala Anasun, lalu berkata Anas, wala wallahi ma naropis sama imin sahabin wala qazaatin. Ya, demi Allah tidak saya lihat di langit ada awan, gumpalan-gumpalan awan, wa ma bainana wa baina sal'in, dan tidak ada di antara kami, di antara satu tempat namanya Sala'. Ya, yakni Sala itu satu tempat di mana? Yakni Al-Jabal Al-Ma'ruf, yaitu gunung yang sudah dikenal, biqurbil Madinah, di kawasan dekat Madinah. Ya, jadi dilihat itu di langit kagak ada awan, gumpalan-gumpalan awan kali yang menandakan tanda-tanda akan hujan, tidak ada. Ya, begitu antara ya Sala ya dan antara kita pun tidak ada. Min baitin wala darin, di rumah maupun ya dar, ya sama nih bait dar, ya patolaktu min waraihi, maka tiba-tiba saya lihat dari belakang setelah Nabi berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, yang tadinya tuh nggak ada tanda-tanda, kali ada awan, gumpalan-gumpalan awan gitu di atas langit. Ya, tiba-tiba setelah Nabi berdoa Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, ya kata siapa? Anas bin Malik bilang, aku lihat tuh min waraihi, di belakangnya sahabatan mislat turos, gumpalan awan seperti lingkaran yang bergigi. Tuh, ternyata langsung ada awan, kelihatan gumpalan-gumpalan yang mungkin tanda-tanda alamat hujan. Yang menurunkan hujan Allah, cuma Allah kasih awan dulu tanda-tandanya. Tuh begitu. Falamma tawassatatis sama, maka tatkala itu awan sudah berada di tengah-tengah langit, intasyarat, tersebar tuh awan, dia tiup sama angin, summa amtorot, ternyata terus hujan. Masya Allah. Itu Nabi berdoanya Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, langsung berubah langit ya, yang tadinya panas ya lalu hujan. Kata siapa? Anas bin Malik yang langsung melihat. Ya, jadi Anas yang cerita tuh, ya langsung hujan itu Bapak Saudara. Ya, fala wallahi, maka tidak demi Allah, mara'aina syamsa sabtan, saya tidak lagi ngelihat matahari. Summa dakhala rajulun min zalikal bab fil jum'atil muqbalah, hujan terus sampai seminggu. Begitu turun hujan ya, terus sampai Jumat yang akan datang. Ya, jadi ini Jumat ketemu Jumat lagi. Ya, itu laki-laki datang lagi. Wa Rasulullah SAW qaimun yahtubu, lalu Rasulullah saat itu sedang berkhutbah. Ya, qala ya Rasulullah, wahai Rasul, halakatil amwal. Dibilang lagi, harta pada hancur. Kenapa? Hujan kebanyakan. Ya. Jadi hari Jumat saat itu panas, kemudian dia minta sama Rasul supaya diturunkan hujan, berdoa, Allah terima doa Nabi, hujan terus sampai Jumat yang akan datang. Akhirnya datang lagi tuh dia, ya Rasulullah, halakatil amwal wan qatatis subul, hancur dah harta-harta, kebanyakan hujan. Ya jalan juga, ya itu juga hancur dah. Ya, kebanyakan hujan, akhirnya becek, belok dan lain dan sebagainya. Fadqullaha, lalu dibilang berdoa lagi kepada Allah. Untuk apa? Yumsikuha anna, supaya hujan berhenti dari kita. Tuh, kalau tadi panas suruh hujan, nah sekarang hujan suruh berhenti, imsak. Tuh imsak, nahan berarti. Nah, makanya kita puasa imsak istilahnya, imsak. Nah imsak itu mulain kapan? Mulain subuh. Dari mulai subuh kita imsak, menahan, nggak makan, nggak minum, dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa
sampai maghrib. Nah sekarang hujan disuruh tahan, yumsikuha anna. Tuh, jadi tolong doa kepada Allah biar Allah menahan tuh air hujan dari kita. Ya, Nabi lagi khutbah, ya langsung Nabi berdoa lagi. Parafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadaihi, lalu Rasulullah SAW mengangkat dua tangannya. Summa qala, kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Itu begitu doanya. Allahumma hawalaina, ya Allah turunkanlah hujan di sekeliling kami, wala alaina, jangan dijadikan azab buat kami. Itu alaina maksudnya jangan hujan ini menjadi azab untuk kami, tapi turunkan hujan di sekeliling kami yang bisa membawa rahmat. Nah itu maksudnya begitu. Makanya kalau hujan terlalu banyak kita boleh doa Allahumma hawalaina wala alaina. Hujan tuh yang kira-kira ya enak saja, yang manfaat buat kita. Wala alaina, jangan sampai hujan yang bisa menurunkan azab. Kalau hujan yang menurunkan azab tuh banjir. Kalau banjir kan itu menyusahkan semuanya. Nah seperti itu, lebih-lebih orang yang kebanjiran tadi. Ya makanya Nabi doanya begitu. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma ya Allah turunkan hujan alal ikam boleh, alal akam juga boleh, di tanah-tanah, wal dzirab di gunung-gunung, wa butunil audiyah di lembah-lembah, wa manabitis syajari dan juga di tempat-tempat pohon yang tumbuh. Tuh, jadi siram tuh di tempat-tempat tersebut, di tanah-tanah biar nggak gersang tanahnya, di gunung-gunung, di lembah-lembah, di tempat-tempat pohon yang tumbuh. Nah itu Nabi doanya begitu. Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wadzirabi wa butunil audiyati wa manabitis sajari. Panqola'at, akhirnya berhenti hujan. Wa kharajna namsi pisamsi, akhirnya kami keluar berjalan, ada cahaya matahari. Itu Rasulullah, Masya Allah. Ya, itu termasuk mukjizat. Ya, mukjizat yang Allah berikan saat itu. Ya, jadi sahabat ya itu ngalamin. Ya, jadi pada saat lagi panas, ya Rasulullah minta turun hujan, turun hujan. Ya, pada saat hujan kebanyakan, ya minta lagi supaya tahan tuh hujan, berhenti hujan. Rasulullah berdoa lagi, langsung dicabut tuh hujan, selesai hujannya. Akhirnya kata sahabat, kita pulang jalan ya ada cahaya matahari. Nah seperti itu. Hadza hadisun lafzuhu bihima. Ini hadis lafaznya pada keduanya. Ila anna fi riwayatil Bukhari. Ya, jadi ini lafaz di dalam kitab Sahih Muslim ya begitu, di dalam kitab Sahih Bukhari juga begitu. Kecuali bedanya dalam riwayat Imam Bukhari Allahumma skina. Kalau dalam kitab Muslim Allahumma apa tadi? Ya agisna itu. Jadi ada dua versi nih. Kalau di dalam kitab Sahih ya Muslim ya bacanya apa? Allahumma agisna. Tapi kalau dalam kitab Bukhari Allahumma skina ya badal agisna. Tapi hampir sama aja. Allahumma skina ya Allah turunkanlah hujan kepada kami. Nah begitu. Kalau Allahumma agisna ya Allah tolong kami, bantu kami. Yang dimaksud saat itu lagi panas, bantu supaya turun hujan. Wa ma aksaru fawaiduhu wa billahi taufik. Ya, dan hanya kepada Allah kita ya, minta taufik. Babu azkari sholati tarawihi. Ini bab menerangkan tentang zikir-zikir sholat tarawih. Nah ini sholat tarawih. I'lam, ketahuilah, anna sholat tarawihi sunnatun bittifaqil ulama. Sesungguhnya sholat tarawih itu sunnah sepakat para ulama. Ya, jadi menurut ya ulama-ulama ini sepakat sholat tarawih itu hukumnya apa? Sunnah. Ya, dan itu biasanya dilaksanakan pada malam di bulan suci Ramadan. Yaitu yang disebut dengan qiyam. Ya, yang dimaksud qiyam di situ adalah sholat tarawih diantaranya. Ya, dan itu hukumnya sunnah. Wahya sholat tarawih itu berapa rakaat? Isruna rakaatan, 20 rakaat. Ya, jadi sholat tarawih itu jumlahnya 20
rakaat. Jadi 2 kita salam. Kenapa 2 salam 2 salam? Karena Nabi bilang sholatul laili masna masna. Sholat yang dikerjakan di malam hari itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah itu yang kita amalin. Ya yang kita amalin itu sholat tarawih 20 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, seperti itu. Ya ini ittifaqul ulama, sholat tarawih hukumnya sunnah yaitu 20 rakaat. Yusallimu dia salam min kulli rakaataini setiap 2 rakaat. Ya wasifatu nafsi sholati kasifati baki salawati, sifatnya ya daripada sholat tarawih ya modelnya ya sholat tarawih kasifati baki salawati sama seperti ya sholat-sholat yang lainnya. Alamat taqaddama bayanuhu seperti yang sudah lalu penjelasannya. Wa yaji'u fihi jami'ul azkari dan telah datang semua zikir-zikir al-mutaqaddimati yang sudah lalu dijelaskan. Mana contohnya? Kadu'ail ibtitahi, seperti doa ibtitah. Dalam sholat tarawih juga sama, suruh baca doa ibtitah juga. Allahu Akbar, baca doa ibtitah. Jangan Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Jangan begitu. Ini kadang-kadang orang pada ngebut sholat tarawih. Ya, siapa yang lebih cepat dia yang lebih hebat. Nah, begitu. Ya, padahal sholat tarawih sifatnya sama ya dengan sholat-sholat yang lain. Kata Imam Nawawi, zikir-zikirnya sama dengan sholat yang lain. Seperti doa ibtitah, baca ya doa ibtitah. Wastikmalil azkaril baqiyah, dan sempurnanya zikir-zikir al-baqiyah yang lain pun ya sama dengan sholat-sholat yang lain. Wastifa'i tasyahudi, sempurnanya tasyahud, baca tasyahud yang sempurna. Wa du'ai ba'dahu, dan doa setelahnya. Wa ghairi zalika, dan lain-lain itu mimma taqaddama, dari apa yang sudah lalu penjelasannya. Wa hadza, dan ini wa in kana zahiran au ma'rufan, sekalipun ini udah nyata udah jelas, fa inna man nabbahtu alaihi, tapi hanya saja saya hanya ngingetin, kata Imam Nawawi, litasahuli aksari nasibi, karena banyak manusia yang menggampangkannya, wahazbihim, bahkan membuangnya, aksaral azkari, kebanyakan zikir-zikir. Banyak orang sholat tarawih ya banyak yang ninggalin tuh, dibuang tuh zikir-zikir ya begitu, sehingga singkat. Padahal nggak boleh begitu. Ada Pak berita informasi sholat tarawih tercepat, ada sholat tarawih paling lama. Nah begitu. Ada yang paling cepat itu sholat tarawih cepat banget, nggak ada 10 menit ya sholat tarawih, cuma begitu. Allahu Akbar, dolin, amin. Itu begitu, nggak ada tumak ninanya berarti ya, tapi itu kenyataannya ada di satu kampung. Nah begitu ketika ditanya, dibilang ya memang kebiasaan kampung kami ya begini kalau sholat tarawih. Nah seperti itu ya. Saya terus terang awal-awal ke sholat di Anyer dibuat itu, mereka kalau sholat cepat lah, kita bingung ya begitu. Nah sekarang kita sampaikan tuh, nih sholat tarawih modelnya begini ya. Disuruh sholat di pondok, nggak mau Ustaz, sholat di pondok mau apa, lama banget begitu dibilang ya, kata terlalu lama sholatnya. Nah sekarang udah banyak yang ngikutin, alhamdulillah. Jadi sholat tarawih di pondok tuh udah banyak yang ngikutin ya. Caranya kata sholat ya harus minimal tumak nina di bawah. Nah kalau sampai Allah, nah itu ya enggak ada tumak ninahnya. Nah seperti itu. Nah ada lagi sholat yang terlama. Tuh ada yang model 1 malam itu 1 juz ya. Ada yang 1 malam 4 juz. Nah kalau 1 malam 4 juz ya itu mungkin udah hampir subuh kali dia baca ya. Kalau 1 juznya 30 menit ya 2 jam. 2 jam ditambah dengan wirid-wirid yang lain ya bisa ya lama sekali. Nah seperti, nah kalau kita mah ausatuha aja dah. Makanya ulama-ulama ngajarinnya at-takasur bacanya, terus sampai al-lahab. Udah ikutin aja ya, 1 surat tapi sempurna. At-takasur kulhu ya, ntar al-asr kulhu. Nah kemudian
yang lain-lainnya. Nah pas sampai lahap 20 dah. Nah itu siapa yang ngajarin? Ya dulu guru-guru kita. Kita tinggal lanjutin aja. Salah? Ya kagak. Bener? Ya bener pasti. Karena membaca surah, bahkan surah pendek sempurna bagus. Cuma memang dalam sholat sunnah kalau kita baca yaitu ya secara murattal dari satu juz ke juz yang lain itu lebih bagus. Ya, apalagi bisa program khatam. Cuma di kita belum sampai begitu, ya, belum sampai. Ya, kalau di Mekah, Madinah atau di tempat-tempat di Mesir atau di mana ada beberapa masjid, ya mungkin di Indonesia juga mungkin ada di beberapa masjid yang memang itu programnya Khatmul Quran. Nah, seperti itu. Kalau kita lamaan dikit, ya pikiran kita udah kemana-mana dah tuh. Ya, apalagi udah jam 9 belum rapi. Aduh, udah bingung. Minimal kita 8:30 dah. Ya, 8:30 insya Allah itu wajar. Sholat tarawih kita mulain jam 7:30. Sholat ba'diyah isya dulu. Ini kadang-kadang orang ngejar waktu nggak pakai ba'diyah lagi. Habis isya langsung tarawih. Ba'diyah nggak usah, kelamaan. Saya ba'diyah sama tarawih ada yang menyatakan ulama itu lebih bagus ba'diyah. Jadi jangan ba'diyah ditinggalin, sholat tarawih dikerjain. Tuh, jadi ba'diyah ini termasuk muakkad. Ya, termasuk sholat sunnah rawatib yang muakkad. Sehingga jangan ditinggalkan. Pokoknya ya di kita itu habis sholat ya isya tetap ya kita ba'diyah. Nah habis ba'diyah baru sholat tarawih. Seperti itu. Jadi kata Imam Nawawi, saya ingatkan nih terkait tentang sholat tarawih, zikir-zikirnya jangan sampai ditinggalin sebab sama dengan bacaan-bacaan sholat-sholat yang biasa. Karena banyak manusia ya yang menggampangkan dan meremehkan sehingga banyak yang membuang itu zikir-zikir tersebut, singkat. Wa amal qiraatu adapun bacaan fal muhtaru maka yang dipilih allazi qalahul aksaruna kebanyakan mereka para ulama wa atbaqan nasu alal amali bihi dan ini sudah dilakukan diamalkan anak ro'al khatmata dia baca hatam bikamaliha secara sempurna fit tarawihi di dalam salat tarawih jami asy-syahr ya dalam semua bulan. Jadi dalam satu bulan dia bisa hatamkan Al-Qur'an. Berarti kalau kita sholat tarawihnya 30 malam, ya satu malamnya 1 juz. Nah sekarang kita belum sampai ke situ. Ya minimal di bulan Ramadan hatam Quran dah. Tuh udah bagus banget dah. Ini kadang-kadang udah 14 hari ya tanya kita udah sampai berapa juz. Ada yang masih juznya alif lamim juga. Masih juz pertama Al-Baqarah kagak rapi-rapi. Ya padahal dari ya puasa hari pertama sampai hari ke-14 masih dalam surah Al-Baqarah karena begitu setia dengan Al-Baqarah. Ya, jadi dari ya pertama sampai sekarang masih Al-Baqarah juga. Nah, bagaimana? Jadi kita harus ya buatkan program hatam Quran selama bulan Ramadan. Sebab kata ulama kalau kita di bulan Ramadan kagak hatam Quran, ya bagaimana di luar Ramadan dah. Susah dah. Ukurannya Ramadan. Kalau Ramadan kan ibadah paling enak sebenarnya. Kalau di bulan Ramadan kagak hatam Al-Quran, bagaimana di luar Ramadan? Nggak bakalan dia menghatamkan Al-Quran. Nah begitu. Nah ini sholat tarawihnya aja, mestinya dia bisa ya hatamkan secara sempurna dalam 1 bulan. Fayaqra'u fi kulli lailatin nahwa juz'in min salasina juz'an maka dibaca setiap malam seumpama 1 juz dari 30 juz yang ada. Wa yustahabbu ayratilal qira'ata dan disunahkan dia murattal bacaannya wa yubayyinaha dan jelas bacaannya ya warattilil qur'ana tartila wal yahdar minat tatwili alaihim biqiraatin aksara min juz'in dan hati-hati jangan terlalu panjang juga di hadapan jamaah membaca lebih dari 1 juz. Ya 1 juz aja udah susah, sekarang lebih dari 1 juz. Ya itu agak repot. Wal yahzar kulal hajri mimma tadahu jahalatun aimatun kasirun minal masajidi dan berhati-hati juga ya daripada kebiasaan orang-orang yang bodoh
imam-imam kebanyakan di masjid-masjid min qiraati suratil an'am, dibaca surah Al-An'am bikamaliha secara sempurna fi raqatil akhirah, di rakaat yang terakhir, fil lailatis sabiah, di malam yang ketujuh, min syahri Ramadan, daripada bulan Ramadan. Itu juga jangan. Zaimina, mereka punya pendapat annaha nazalat jumlah, ya dia akan turun secara garis besar. Wa hazi bid'atun qabihah, ini namanya bid'ah qabihah yang enggak bagus. Wa jahalatun zahira, dan kebodohan yang jelas. Mustamilatun ala mafasida kasiratin, yang akan ya mustamilah mengandung ya apa mafasid, kerusakan-kerusakan yang banyak. Wa qad audahtuha, dan sungguh kami telah menjelaskannya fi kitabit tibyan, di dalam kitab judulnya kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Jadi Imam Nawawi punya kitab namanya kitab Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Nah di situ dijelaskan kalau mau baca tuh kitabnya, ya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Wabillahi taufik, dan hanya kepada Allah kita minta taufik. Nah inilah yang dapat kita baca, nanti baru babu azkari sholatil hajah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman nafi'ah. Allahumma iftah lana hikmatak wansur 'alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.